Gunung Padang terbukti tidak hanya menyita perhatian masyarakat Indonesia. Sejumlah media asing kenamaan ikut mengulas situs purba di Jawa Barat ini. Gunung Padang excavations reveal a majestic megalithic structure that is astonishing and hidden in Indonesia. I think that whoever built Gunung Padang shared our planet with the hunter-gatherers who we know were also widely present at that time. Menjadi sorotan dunia internasional, situs Gunung Padang ternyata secara diam-diam terus diteliti para ilmuwan seluruh dunia. Bagaimana pendapat media asing tentang Gunung Padang? Dan mengapa para peneliti internasional sangat tertarik membuka tabir tersembunyi di balik teka-teki situs kebanggaan Nusantara itu? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masak dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. This is a site called Gunung Padang in Indonesia, and as we can see from the artist's impression, it is a terraced pyramidal structure. Media-media asing ramai menganalisa klaim bahwa Gunung Padang menyembunyikan bangunan piramida tertua di dunia. Media asing yang mengulas misteri situs kuno di Gunung Padang itu adalah media Australia, Sydney Morning Herald, dan media Inggris Daily Mail. Majalah Asian Geographic juga ikut meramaikan pemberitaan tentang situs purba tersebut. Majalah berbahasa Inggris itu menulis Gunung Padang menjadi berita utama sebagai piramida pertama di Asia Tenggara dan situs megalitik tertua di dunia. Gunung Padang menurut majalah Science tersebut adalah bukit berisi ruang tersembunyi yang ada sejak 20.000 sebelum Masehi menurut penanggalan radiokarbon. Media sains populer, Life Science, menyoroti proses penemuan piramida Gunung Padang yang menggunakan peralatan modern. Media yang berbasis di Washington, Amerika Serikat itu memberitakan penelitian menggunakan serangkaian teknik untuk memindai lokasi bawah tanah seperti survei radar penembus tanah, tomografi sinar X, pencitraan 2 dimensi dan 3 dimensi, pengeboran inti, dan penggalian. Para peneliti secara bertahap menemukan beberapa lapisan struktur yang cukup besar. Struktur ini yang mewakili periode berbeda. Struktur ini tersebar di area seluas sekitar 15 hektar dan telah dibangun selama ribuan tahun. Dengan lapisan-lapisan yang mewakili periode berbeda, struktur ini mirip piramida raksasa yang mungkin mewakili sisa-sisa kuil kuno yang tersembunyi di bawah tanah selama ribuan tahun. Sisa-sisa bangunan di situs Gunung Padang usianya diperkirakan 4 kali lebih tua dari piramida yang ada di Mesir, tulis majalah digital Life Science. Media barat itu pun menyatakan para ilmuwan dari seluruh dunia sangat serius membahas Gunung Padang ini melalui pertemuan tahunan American Geophysical Union atau AGU. Seperti diketahui, AGU Fall Meeting ini adalah konferensi ilmuwan dunia bergengsi dan terbesar yang dihadiri peserta lebih dari 20.000 dari seluruh dunia. History Divine dalam artikelnya berjudul Gunung Padang, The World's Oldest Pyramid, menulis penemuan Gunung Padang mengisyaratkan adanya kemungkinan bahwa peradaban kuno memiliki kemampuan lebih dari apa yang diperkirakan oleh para peneliti. Carl Stewart, penulis artikel tersebut, juga menyatakan Gunung Padang masih merupakan sebuah teka-teki besar. Gunung Padang bukanlah piramida konvensional dalam pengertian tradisional, karena bentuk piramida di Gunung Padang berbeda dari peradaban lain yang sebelumnya ditemukan di masa lalu, seperti bangsa Maya. Piramida Maya berbentuk simetris, namun struktur piramida Gunung Padang memanjang dengan setengah lingkaran di depannya. Gunung Padang kembali menjadi perbincangan setelah muncul dalam film dokumenter Ancient Apocalypse di platform streaming Netflix. Dalam film tersebut, Graham Hancock memaparkan sejarah di balik situs Gunung Padang.
Graham Hancock merupakan penulis sekaligus jurnalis asal Inggris. Arkeolog UI Ali Akbar, yang juga anggota tim terpadu riset mandiri Gunung Padang, mempresentasikan perihal ekskavasi peninggalan megalitikum di Cianjur, Jawa Barat itu di Korea Selatan. Para pembicara berasal dari Korea, Amerika, Inggris, Laos, Australia, Mariana Island, Kanada, Belgia, dan masih banyak lagi negara lainnya. Saya mendapat kesempatan berbicara pada hari terakhir, dan sebagai pembicara terakhir, urai Ali, para peserta berdecak kagum karena menyaksikan besarnya situs yang sedang diteliti dan banyaknya temuan yang mengagumkan di situs tersebut. Para ilmuwan dan peneliti dari mancanegara tersebut tercengang karena situs Gunung Padang ternyata mempunyai ukuran yang sangat besar, jelas Ali. Apresiasi juga diberikan karena metode dan teknik yang digunakan tergolong maju untuk riset arkeologi saat ini. Beberapa peneliti dari berbagai negara juga menyatakan siap jika dibutuhkan bantuannya. Bagi para peneliti tersebut, situs Gunung Padang tidak hanya penting dalam konstelasi megalitik Asia Tenggara, tetapi juga dunia. Tutupnya. Inisiator riset situs Gunung Padang, Andi Arief, mengaku sempat ditawari jutaan dolar Amerika Serikat oleh beberapa negara agar dapat masuk ke dalam tim peneliti Gunung Padang. Andi, yang juga mengaku ada beberapa pihak swasta dan BUMN ingin ikut membantu penelitian ini. Namun demikian, peneliti dari luar tidak akan dapat dengan bebas masuk ke situs Gunung Padang. Ia tidak mau Indonesia kecolongan data seperti yang terjadi di Candi Borobudur. Borobudur hanya sekedar menjadi objek wisata, tapi para peneliti kita dan generasi mendatang tidak mendapatkan pengetahuan yang mungkin saja dapat mengubah dunia, kata dia. Sebelumnya, orang-orang berpikir masa prasejarah itu primitif, tapi situs Gunung Padang membuktikan bahwa itu salah. Piramida seperti itu akan menjadi bukti peradaban kuno yang maju di tanah Nusantara. Ini ada satu lapisan pasir kerikil yang dihamparkan di seluruh situs. Ada kemungkinan juga itu fungsinya untuk tahan gempa begitu ya, sehingga si batuan yang dihamparkan di atasnya itu dia akan tahan terhadap goncangan gempa karena dia akan goyang-goyang saja di atas pasir kerikil itu. Kepala Pusat Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bagio Prasetyo pun mengatakan, penelitian megalitikum situs Gunung Padang tetap akan dilanjutkan. Jika dilihat dari bangunan yang ada di situs Gunung Padang, kata beliau, bangsa Indonesia pada masa lampau mempunyai budaya yang luhur dan hidup dalam bergotong royong. Kita ini bangsa yang khas dan mempunyai budaya luhur dan bergotong royong. Ini seharusnya menjadi contoh yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini. Penggiat budaya Cianjur, Eko Wiwit, mengungkapkan, jika ekskavasi atau penggalian situs megalitik Gunung Padang dilanjutkan, sangat berpotensi menjadikan Gunung Padang salah satu keajaiban dunia yang baru. Menurut Eko, yang juga ketua relawan, semestinya Gunung Padang dimanfaatkan tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai objek penelitian bagi seluruh keilmuan dan jadi sentra ilmu pengetahuan. Temuan-temuan di situs Gunung Padang seperti mengkonfirmasi apa yang ditulis dalam buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, karya Aryo Santos. Ia adalah ahli geologi dan fisikawan nuklir asal Brasil. Dia mengungkapkan wilayah Indonesia pernah menjadi pusat peradaban dunia. Selain itu, ada pula ilmuwan genetika Stephen Oppenheimer dalam buku Eden in the East, benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Dalam bukunya, dokter lulusan Oxford University itu menyebut, Sundaland atau paparan Sunda merupakan induk peradaban manusia yang tenggelam karena peristiwa banjir besar berkali-kali. Penelitian situs Gunung Padang memang akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia dan dunia. Apabila penelitian di situs Gunung Padang ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin semua sistem pertanggalan hingga sejarah dunia akan berubah. Seperti diketahui, sejarah peradaban tertua di dunia selalu mengarah pada peradaban bangsa-bangsa di Mesopotamia dan Mesir. Akan tetapi, jika nanti terbukti secara ilmiah bahwa usia peradaban di situs Gunung Padang ternyata lebih tua dari 25.000 sebelum Masehi,
maka sejarah dan peta peradaban dunia akan berubah. Bukan lagi di Mesopotamia atau Mesir yang menjadi awal peradaban manusia di dunia, melainkan Indonesia.